Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dari kelas Teknik Elektro kelas 724B07 akan mempresentasikan tentang praktikum jaringan komputer. Di sini saya satu kelompok dengan saya sendiri bernama Anjas Krismas Pakpahan dengan NIM 722100051, dengan satu kelompok saya Dimas Septia Putra dengan NIM 722100048. Definisi jaringan komputer: dua perangkat atau device atau lebih yang saling terhubung melalui media transmisi dan bisa saling berkomunikasi dalam pengiriman data. Topologi jaringan. Topologi jaringan adalah suatu metode untuk menghubungkan dua komputer atau lebih dengan menggunakan kabel UTP fiber optik maupun tanpa kabel atau nirkabel sebagai media transmisi. Dalam hal ini sangat memungkinkan user bisa berkomunikasi dengan user yang lain dengan mudah walau berbeda tempat. Komponen topologi jaringan: yang pertama end device atau perangkat akhir, yang kedua intermediary device atau perangkat perantara, yang ketiga media transmisi atau kabel atau nirkabel. Yang pertama end device atau perangkat akhir merupakan perangkat yang menjadi pertama pengirim atau penerima data, yang kedua sumber atau tujuan data, yang ketiga menjadi penghubung atau interface antar pengguna atau user dengan jaringan komputer. Contohnya smartphone, laptop, personal komputer, tablet, komputer server. Yang kedua intermediary device atau perangkat perantara merupakan perangkat yang menjadi perantara antar end device atau intermediary device lainnya. Kedua, perantara pengiriman data dari sumber ke tujuan data. Yang ketiga, perangkat terkonfigurasi untuk pengelolaan jaringan atau keamanan bandwidth, VLAN, VLAN, dan lain-lain. Contohnya switch, router, hub, access point. Yang ketiga, media transmisi. A. Kabel jaringan inti tembaga, unshielded twice pair kabel. Yang kedua, shielded twice pair kabel. Yang ketiga, koaksial kabel. Kedua, media transmisi nirkabel, frekuensi radio dan gelombang mikro atau microwave. Beberapa jenis wireless media: Bluetooth, Wi-Fi, WiMAX, perangkat wireless LAN, wireless access point, wireless NIC. NIC atau Network Interface Card disebut juga sebagai network adapter. NIC ditanamkan pada motherboard komputer, berfungsi sebagai pengantara antara perangkat keras komputer dengan media transmisi jaringan. Komputer. Sebagai saluran input atau output data terdapat port konektor, misalnya RJ45. Dari setiap manufaktur NIC telah disematkan MAC address, suatu alamat unik yang berfungsi untuk mengidentifikasi setiap perangkat yang terhubung ke jaringan. MAC address disebut juga sebagai physical address. IP address. Internet Protocol atau IP address merupakan alamat perangkat jaringan yang dibentuk oleh sekumpulan bilangan biner. Untuk IPv4 terdiri atas 32 bit yang dibagi menjadi 4 bagian. IP address merupakan suatu identitas dari host pada jaringan komputer. IP address yang digunakan untuk keperluan LAN atau intranet disebut sebagai local IP address. Sedangkan IP address yang digunakan untuk keperluan jaringan di jaringan internet disebut public IP address. Jenis IP address. Pertama, IP public dipergunakan sebagai pengalamatan standar untuk berkomunikasi di jaringan internet. Yang kedua, IP privat dipergunakan untuk perangkat-perangkat yang berkomunikasi di jaringan intranet atau jaringan lokal. Jenis IP address. Pertama, IP privat. IP privat dibagi ke dalam 3 range, yaitu 10.0.0.0/8 atau 10.0.0 10.255.255.255. Kedua, 172.16.00/12 atau 172.16.00 sampai 172.16.00
127.31.255.255. Kedua, IP khusus loopback 127.0.0.08 atau 127.0.01 127.255.255.254. Pembagian kelas IP address dapat kita lihat di tabel berikut ini. Subnetting. Subnetting adalah proses membagi-bagi jaringan IP menjadi beberapa subnet yang lebih kecil. Subnetting digunakan untuk memperluas jumlah alamat IP yang tersedia dan mengoptimalkan penggunaan alamat IP dalam jaringan. Dalam jaringan IP, setiap perangkat memerlukan alamat IP unik untuk dapat berkomunikasi dengan perangkat lain di jaringan. Alamat IP terdiri dari dua komponen utama, yaitu bagian jaringan atau network portion dan bagian host atau host portion. Subnetting memungkinkan kita untuk menjadi bagian host menjadi subnet yang lebih kecil, sehingga dapat mengatur penggunaan alamat IP dengan lebih efisien. Netmask setiap kelas dapat kita lihat dalam gambar berikut ini. Sekian presentasi dari kami dan akan dilanjutkan oleh teman sekelompok saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hari ini saya akan menerangkan bagaimana cara pengkabelan LAN menggunakan kabel. Yang pertama kabel LAN, yang kedua RJ45, terus tang dan LAN tester. Di sini kita akan membuat pengkabelan cross dan straight ya. Kita akan potong terlebih dahulu kabelnya karena ini terlalu panjang. Skip aja nanti guys. Malah semua.
Jadi ini kabel udah saya potong dua-duanya, yang satu untuk straight dan yang satu lagi untuk cross. Oke. Yang pertama kita akan membuat kabel cross terlebih dahulu ya, dengan urutan kabel putih oranye, putih biru, putih oranye, putih hijau, biru, putih biru, oranye, putih coklat. Nah guys, kita akan patahkan dulu. Nah, ketika udah rapi, kita akan mengkerimping ya. Oke. Kita ambil satu kerimping. Sampai bunyi tek seperti tadi ya. Nah, satu.
selanjutnya kita akan menggunakan kabel yang satunya itu untuk kabel string ya, yang tadi cross. Jadi, dengan pengabelan warna putih oranye, putih hijau biru, putih biru hijau, putih coklat untuk yang ujung pertama. Untuk kabel yang dua itu putih oranye, putih hijau biru, putih biru hijau, putih coklat. Yang terakhir ini. Nah, sekarang kita menggunakan LAN tester untuk mengecek benar tidaknya. Sudah berjalan. Kita menggunakan RJ45 nya. Ini untuk kabel straight. Untuk kabel cross, mohon maaf, cross. Ya, sudah berfungsi. Normal. Pencet dulu coba. Untuk kabel straight. Nah, sudah berfungsi dengan baik. Terima kasih. Ini untuk pengabelannya. Selanjutnya akan kita lakukan pengetesan di laptop. Terima kasih. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan konfigurasi dasar Mikrotik, menghubungkan Mikrotik pada laptop ya. Yang pertama kita masukkan interface. WLAN 1 kita aktifkan. Sudah. Kita masuk ke wireless. Kita ke security profile. Kita klik tambah. Untuk nama profil 1 aja tidak apa-apa. Untuk mode kita masukkan dynamic key. Kita centang. Kita masukkan kata sandi WiFi kita yang akan digunakan. Bawahnya sama saja. Jangan sampai ada yang berbeda. Apply. Oke. Setelah itu kita masuk ke WiFi interface. Kita klik WLAN-nya. Kita masuk ke wireless, security profile 1, scan, start. Kita pilih WiFi kita yang akan digunakan, connect, apply. Oke. Kita tunggu sebentar. Nah, apabila sudah ada R di sini, maka WiFi kita sudah terhubung dengan WiFi, laptop kita sudah terhubung dengan WiFi. Selanjutnya kita masuk ke IP, DB client, DCP client, kita plus. Untuk ini kita WLAN 1, oke. Habis itu kita masuk ke IP, DB lagi,
kita di copy address. Nah, di sini kan ada address ini. Kita copy aja biar cepat. X kita hapus, kita tambah paste, play, oke. Dan kita tambahkan lagi untuk yang lokal 10 titik 10 titik 10 titik 10 slash 24 play. Maaf untuk interface-nya Ether 2 play. Oke. Ya, setelah DHCP client kita masuk ke setelah IP address sudah, kita masuk ke DNS kita mengetik 8888 di bawahnya 8.8.4.4 play. Oke. Kita masuk lagi ke IP, kita masuk ke DHCP server, kita masuk ke DHCP setup, kita pilih Ether 2, next. Oke, setup has full, sukses. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke bridging. Setelah bridging kita pilih bridge, kita tekan plus, bridge 1, oke, apply, oke. Untuk port yang akan digunakan pada mikrotiknya kita pilih plus, kita karena bulan 1 kita pilih yang Ether 2, apply, oke. Kita masuk lagi port tambah untuk ininya yang ketiga ya, kita apply, oke. Lagi yang keempat apply, oke, sudah. Setelah nge-bridge kita coba tes ping dulu ya, terminal ping spasi google.com. Nah, sudah berjalan ya. Oke, akan saya lanjutkan untuk materi yang selanjutnya, yaitu PPPoE, yaitu point to point protocol over internet. Yang pertama kita masuk di IP address, selanjutnya kita masuk ke tambah, kita masukkan alamat 172.13.1/24 172.16.13.1/24. Kita pilih interface Ether 3, play, oke. Habis kita masuk ke IP address, kita langsung masuk ke IP pool, kita tambah dengan nama pool PPP pool PPP UI dan alamat address dan alamat address 172.16.1.10 spasi sampai 172.16.13.50. Oke. Oke. Selanjutnya kita masuk ke PPP. Kita masuk ke profil, tambah. Untuk profilnya kita ganti nama thread 3 kali, jangan samain PPP OE.
local address-nya itu ya 172.16.1.1 remote address. Astaga. Bentar. Untuk remote address-nya kita masukkan ke full, tidak apply. Oke, kita masuk ke PPA server, kita tambah, kita hapus, kita ganti PPPoE seperti ini aja. Kita interface masuk ke Ether 3. Untuk default profilnya kita profil PPP yang tadi, kecentang apply. Oke. Selanjutnya kita masuk ke script, kita tambah, kita masukkan nama admin PPPoE, kita masukkan passwordnya 12345, service-nya kita masukkan PPPoE. Terus kita di profilnya kita masukkan ke profil PPPoE, apply. Oke. Ya, selanjutnya akan dioperasikan di laptop yang kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan yang setting yang kedua. Kita lihat di interface-nya tidak ada jaringan. Kita lanjut ke yang PPP. Ini kita klik yang tanda plus ke yang PPPO client. Di general kita interface-nya kita ganti yang Ether 3. Di dial up yang user kita buat namanya admin PPPoE. Untuk passwordnya kita buat 12345. Untuk default root distance-nya kita ubah ke 1. Kita apply terus oke. Terus kita pin Google pin 8.8 hasilnya akan seperti ini. Di sini saya akan melanjutkan untuk yang routing yang ke B. Kita klik yang tools terus ke yang route. Yang route-nya kita buat 8. Terus kita tekan yang US dan klik start. Dan akan dilanjutkan ke yang routing yang A. Guys, terima kasih ini untuk yang presentasi yang penyajian kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Klik yang IP, sampai yang terus yang setup kita ubah interface-nya ke kita next. Terus di sini yang sertifikat kan kita belum punya sertifikat, kita klik on aja next DNS server, kita buat namanya kita buat semisal ini expert
hasilnya akan menjadi seperti ini. Terus ke survei bawah, kita klik yang ini, kita centang apply, terus klik OK, dan